Halo semua, sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini saya akan memberitahu capaian pembelajaran fase D untuk tingkat satuan SMP atau MTS. Di akhir fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksikan, menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi, komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain ke domain, dan range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi non-linier dan fungsi linier secara grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Untuk alur tujuan pembelajaran pada pembelajaran sekarang adalah menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan, menginterpretasikan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, melakukan operasi perkalian bentuk aljabar, melakukan operasi pembagian bentuk aljabar, dan menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Itu dia CP dan ATP untuk pembelajaran bentuk aljabar kita. Yuk kita mulai. Sekarang kita masih masuk ke subbab kedua, tetapi sudah mencapai yang terakhir, yaitu subbab 2.3, operasi pembagian bentuk aljabar. Oke, di sini ada soal cerita yang bisa kalian lihat di e-book aljabar kalian. Pak Joni baru kembali dari Maroko. Saat di Maroko, Pak Joni membeli sebuah karpet. Luas karpet tersebut adalah 36 A/2B meter persegi, dan lebar karpetnya itu adalah 4A meter. Berapakah panjang karpet yang dibeli Pak Joni? Bisa kalian lihat pada gambar ya, berarti kan lebarnya itu 4A, sedangkan panjangnya masih harus kita ketahui. Sama seperti sebelum-sebelumnya yang sudah dipelajari, berarti kita permisalkan terlebih dahulu. Kita misalkan panjang karpet yang dibeli Pak Joni itu adalah X meter. Berarti panjangnya itu adalah X ya, kita permisalkan. Sehingga kita bisa buat seperti ini. Nah, panjang karpetnya, mohon maaf, kan bentuk karpetnya itu persegi panjang. Berarti kan luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Tadi kita udah dapat nih, luasnya itu kan 36A/2B. Terus panjangnya kita permisalkan X, terus lebarnya kita permisalkan, ke lebarnya memang 4A meter. Nah, karena kita kan mau cari X-nya saja ya, kita hanya mau cari X-nya aja nih. Berarti kan kita harus menghilangkan si 4A-nya ini. Cara menghilangkannya kayak gimana? Kalau misalkan perkalian, berarti cara ngilanginnya jelas dengan pembagian. Karena kita mau ngilangin 4A meter, si 4A-nya berarti kita juga bagi dengan 4A. Terus kalian harus ingat, kalau misalkan luas sebelah kanannya kita bagi dengan 4A, berarti luas sebelah kirinya juga kita bagi dengan hal yang serupa. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan yang sebelah kirinya kalian bagi atau kalian kali, berarti yang sebelah kanannya juga kalian bagi atau kalian kali dengan angka atau bilangan yang sama. Oke, karena kita sudah tahu harus melakukan langkah apa berikutnya, tinggal kita bagi saja. Berarti kan ini habis ya, 4A dibagi 4A 1. Nah, sekarang kita mulai dari yang ini, 36A/2B dibagi dengan 4A. Dibagi dengan 4A. Nah, kalau misalkan ada pembagian aljabar seperti ini, boleh kalian bagi dulu angka dengan angkanya. Berarti kan 36 dibagi 4 itu 9. Maaf, berarti 36 dibagi 4 itu adalah 9. Lalu, A/2 dibagi A, ternyata mereka sama-sama punya variabel A nih. A/2 dibagi A berarti hanya menyisakan A. Apakah B punya pasangan? 4A punya B? Nggak punya, berarti B-nya tetap ditaruh aja. Nggak usah dikemana-manain, tetap ditaruh. Jadi 9AB. Berarti sebelah kiri menyisakan 9AB meter. Sedangkan yang kanan hanya menyisakan X. Tadi X itu kan panjang dari karpetnya. Jadi, panjang karpet yang dibeli Pak Joni adalah 9 AB meter.
Oke, semoga sampai sini bisa kalian pahami ya dari soal cerita ini. Dari soal cerita, sekarang kita mulai masuk lebih lanjut ke pembagian aljabar. Kita mulai dari pembagian aljabar dasar terlebih dahulu. Kita punya AX pangkat M dibagi BX pangkat N. Tadi A dengan B-nya itu adalah koefisiennya yang sama-sama bilangan. X dengan X adalah variabelnya, M dengan N adalah pangkatnya. Seperti soal yang kalian kerjakan tadi di soal cerita, kalau misalkan kalian bagi bilangan dengan bilangan langsung aja. Kalau misalkan pangkat, ingat materi bilangannya. Kalau misalkan pangkat terus pembagian, berarti tinggal kita kurangi saja, terutama kalau ini variabelnya sama. Kita lihat di contoh yang pertama. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Nah, ingat ya, berarti kan tinggal kita kurangi saja pangkatnya. Berarti jadi A pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya adalah A pangkat 2, A kuadrat. Soal kedua. 6A pangkat 3 dibagi dengan 2A. 6 dibagi 2, berarti kan bilangan dengan bilangan, koefisien dengan koefisiennya langsung saja kita bagi. 6 dibagi 2, itu 3. A pangkat 3 dibagi dengan A. Ingat ya, kalau misalkan hanya A berdiri sendiri berarti pangkat 1. Sama kayak waktu kalian di materi bilangan kalian, kalau misalkan dia hanya angka yang berdiri sendiri, kayak misalkan 2 nih, berarti kan 2-nya pangkat 1, kayak gitu. Berarti kalau misalkan kita bagi, jadi A pangkat 3 dikurang 1, hasilnya jadi 3A pangkat 2. Oke, untuk soal terakhir sepertinya agak panjang ya, tapi tenang dulu, pasti bisa dikerjakan, kita pelan-pelan saja. Negatif 32 A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi dengan 8 AB pangkat 3. Kita kerjakan pelan-pelan aja dulu, dari yang sama-sama bilangan. Negatif 32 dibagi 8, 32 dibagi 8, 4. Ingat, dia di sini negatif, berarti jadi min 4, negatif 4. Terus kita lihat, oh di sini ada A pangkat 3, ternyata di sini juga ada A. Berarti bisa kita kurangi pangkatnya. Jadi A pangkat 3 dikurang 1. Ingat ya, A-nya berdiri sendiri, berarti pangkat 1. A pangkat 3 kurang 1, 3 kurang 1 jadi 2. Jadi A pangkat 2. Lalu kita lihat, B pangkat 4, di sini juga ada B pangkat 3. Langsung saja kita tulis, berarti B pangkat 4 dikurang 3, 4 kurang 3, 1. Jadi B pangkat 1, atau tidak perlu ditulis pangkatnya, kalau misalkan pangkat 1, langsung saja ditulis dengan B. Jadi negatif 4 A pangkat 2 B. Semoga sampai sini kalian paham. Sekarang kita lanjut. Ada pembagian antar bentuk aljabar. Di sini saya punya soal 8A pangkat 2B dikurang 6AB dibagi dengan 2A. Kelihatannya ngerjain soal ini susah ya. Tapi tenang aja, kita coba dulu kerjain pelan-pelan. Nah, ingat kalau misalkan pembagian kan bisa kita ubah bentuknya menjadi pecahan. Berarti menjadi 8A pangkat 2B dikurangi dengan 6AB per 2A. Ini kita bisa lihat sama menjadi bentuk pecahan dengan penyebutnya itu 2A. Berarti kan bisa kita pecah kalau misalkan penyebutnya 2A. Jadi 8A pangkat 2B per 2A dikurang 6AB per 2A. Yang masih bingung, coba ingat-ingat lagi materi bilangannya. Nah, karena kita punya, anggap saja kita punya dua bentuk pecahan di sini dengan masing-masing penyebutnya 2A. Kita bisa melakukan penyederhanaan terlebih dahulu nih pada masing-masing pecahan. Mungkin kita mulai coba dari yang sebelah sini, kalau misalkan kalian bingung prosesnya gimana. Nah, kita mulai dari sini, 8 dibagi 2, sama-sama bilangan dulu ya, kita bagi, 8 bagi 2 itu 4. Lalu A pangkat 2 dibagi A, ingat ini kan sama aja kayak A pangkat 1. 2 dikurang 1, 1, berarti jadi tinggal A saja. Mohon maaf. Nah, terus bagaimana dengan B? B kan nggak punya pasangan, berarti turunin saja. 4AB, ini untuk yang pecahan pertama. Untuk pecahan kedua sama kayak tadi, 6 dibagi 2, 3, A dibagi A, berarti kan tinggal 1, habis, gak usah ditulis. B apakah punya pasangan? Tidak, berarti langsung saja turunin. Jadi 3B, ingat ada operasinya, berarti jadi 4AB dikurang 3B. Kalau misalkan operasi bentuk pecahan, terus ada operasinya nih di tengah-tengah, berarti nggak bisa ya langsung kalian bagi gitu aja.
boleh kalau lebih mudahnya kalian dipecah aja terlebih dahulu. Semoga sampai sini kalian bisa pahami ya. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan di bentuk aljabar. Yang pertama, ini sama seperti materi bilangan. Kalau punya A per B ditambah atau kurang C per D, berarti antar penyebutnya bisa kalian kali, lalu ini tinggal dikali silang. Oke, jadi AD ditambah atau dikurangi dengan BC per BD. Langsung saja ya kita ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini kebetulan penyebutnya sama. 1 per 2X ditambah 3 per 2X. Karena penyebutnya udah sama-sama 2X, kita bisa langsung tambah atau kurangi. Ini bisa kita langsung tambah. Berarti 1 tambah 3, 4. Jadi 4 per 2X. Apakah sampai sini selesai? Kita bisa sederhanakan tidak? Masih bisa ya. Kita masih bisa sederhanain. Dengan 4 sama 2. Sama-sama kita bagi dengan 2. Berarti 4 dibagi 2, 2. Ada sisa X di bawah. Berarti jadi 2 per X. Ini untuk jawaban soal pertama. Jawaban soal kedua. Ada 5 per 3X dikurang 2 per 4X. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata penyebutnya berbeda ya. Di sini 3X, di sini 4X. Berarti kan kita harus samakan dulu penyebutnya. Kalau misalkan bentuk aljabar, yang harus kalian perhatikan, apakah masing-masing penyebut ini mempunyai variabel yang sama. Kita coba lihat, sebelah sini punya variabel X. Ternyata sebelah sini juga punya variabel X. Berarti variabel X yang ini nggak usah kita apa-apakan. Yang kita ubah hanya bilangannya saja. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, 3X dikalikan dengan 4. Berarti ini sama-sama kalian langsung kalikan aja 3 dengan 4-nya. 3X dikalikan dengan 4, lalu jadi 4X-nya dikalikan dengan 3. Terus, karena di sininya dikali 4, berarti yang bagian pembilangnya juga dikali 4. Yang di sininya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Sekarang kita dapat penyebutnya itu 12X. Terus pembilangnya untuk yang ini 5 dikali 4 jadi 20, yang ini 2 dikali 3 jadi 6. Karena kita penyebutnya udah sama, berarti bisa langsung kita kurangi aja. 20 dikurang 6 per 12X, 20 kurang 6, 14. Hasil akhirnya menjadi 14 per 12X. Apakah masih bisa kita sederhanakan? Masih ya. Oke, sama-sama dibagi berapa? Kita coba sama-sama bagi 2. 14 dibagi 2, 7. Terus 12 dibagi 2, 6. Kita masih punya variabel X. Berarti hasil akhirnya adalah 7 per 6X. Semoga sampai sini kalian bisa memahami lebih dalam tentang pembagian bentuk aljabar. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau boleh juga hubungi saya. Semoga sampai sini kalian bisa memahami materi yang disampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain.